Sudah setahun lagi berlalu, dan pasar smartphone terus melaju tanpa henti. Kalau kita lihat angkanya, ceritanya jelas. Tingkat adopsi smartphone global melonjak. Pasar di negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang luar biasa, mendorong jumlah pengguna di seluruh dunia mencapai miliaran. Data dari analis industri, di banyak negara maju, penetrasi 90% dari populasi dewasa. Ini bukan hanya soal lebih banyak orang punya ponsel, ini soal perangkat yang jadi pusat kehidupan kita. Bukan lagi apakah kamu butuh smartphone, tapi smartphone mana yang pantas di-upgrade sekarang. Pembaruan kecil kini digantikan oleh peningkatan yang benar-benar memperbaiki pengalaman. Pertanyaan utama hari ini, apa yang sebenarnya saya dapatkan dengan uang saya? Hari-hari peningkatan kinerja 2 kali lipat per tahun sudah lewat. Kini kita melihat pergeseran ke teknologi yang lebih cerdas dan efisien. Manfaat bukan lagi skor benchmark, tapi peningkatan nyata tiap hari. Esai ini menembus jargon pemasaran dan menguraikan 7 kemajuan utama. Chipset terbaru, lebih cepat dan lebih hemat daya. AI mengubah fotografi seluler, komputasi kompleks jadi bidik dan jepret. Terobosan di teknologi baterai, pengisian ultra cepat, dampak 5G yang meluas, standar Wi-Fi 7 yang muncul. Evolusi faktor bentuk, layar lipat canggih, integrasi AI di perangkat yang halus dan kuat, sensor kesehatan dan keamanan yang semakin luas menjadi standar. Ini soal memahami fitur dan dampaknya pada penggunaan sehari-hari. Tujuan bukan memberitahumu ponsel spesifik mana yang harus dibeli. Keputusan sangat pribadi, tergantung prioritas dan cara kamu memakai ponsel. Hai! Di jantung setiap smartphone baru adalah sistem on a chip-nya, otak perangkat tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, narasi seputar prosesor adalah tentang mengejar kinerja mentah. Tetapi fokus di tahun 2025 telah jauh lebih matang. Generasi chipset terbaru, seri A Apple, Snapdragon Qualcomm, Tensor Google, dibangun di atas proses manufaktur yang sangat kecil, seringkali dalam kisaran 2 nanometer. Ini memungkinkan kepadatan transistor yang lebih besar, tetapi keajaiban sebenarnya bukan hanya tentang membuatnya lebih cepat. Inovasi utamanya adalah fokus tanpa henti pada efisiensi daya. Para arsitek merancang chip ini untuk menangani tugas-tugas berat dengan kecepatan luar biasa, dan tetap menghemat daya saat idle atau aktivitas rendah. Hasilnya, peningkatan nyata pada masa pakai baterai tanpa mengorbankan responsivitas. Manfaat praktisnya, perangkat terasa sangat lancar dan instan. Aplikasi tidak hanya terbuka cepat, mereka terasa seperti sudah berjalan. Tugas kompleks yang dulu macet seperti mengedit video 4K atau menjalankan game seluler fidelitas tinggi dengan ray tracing kini ditangani dengan kelancaran mudah. Prosesor yang lebih hemat energi juga menghasilkan lebih sedikit panas. Pengurangan thermal memungkinkan ponsel mempertahankan kinerja puncak lebih lama tanpa throttling atau menjadi terlalu panas. Untuk pemain yang bermain lebih dari beberapa menit, atau pengguna yang pakai navigasi di perjalanan jauh, kinerja berkelanjutan ini adalah pengubah permainan. Mari kita pertimbangkan contoh dunia nyata. Bayangkan kamu sedang mengedit video pendek untuk media sosial. Pada perangkat lama, menggeser timeline, menambahkan efek, merender file akhir. Semuanya bisa lambat, membuat frustrasi dan menguras baterai. Dengan prosesor generasi baru, seluruh alur kerja berjalan sangat lancar. Pratinjau real-time, gradasi stabil, ekspor super cepat. Fokus efisiensi melampaui CPU, NPU untuk AI, SP untuk kamera, GPU untuk grafis, semua dioptimalkan bekerja harmonis. Hasilnya, smartphone yang terasa lebih cerdas, cepat, andal sepanjang hari. Lompatan terbesar dalam kualitas kamera smartphone selama beberapa tahun terakhir bukan berasal dari lensa yang lebih besar atau sensor yang lebih besar, meskipun itu membantu. Revolusi sebenarnya ada pada fotografi komputasi. Ini adalah ilmu menggunakan prosesor ponsel yang kuat dan algoritma perangkat lunak canggih untuk menangkap, memproses, dan menggabungkan data gambar dengan cara yang tidak bisa dilakukan kamera tradisional. Saat kamu menekan tombol rana pada smartphone 2025, kamu tidak hanya mengambil satu gambar. Perangkat menangkap beberapa frame pada exposure berbeda, menganalisis dengan AI, lalu menggabungkannya cerdas. Proses kompleks ini secepat kilat, terjadi sepenuhnya di balik layar. Ambil contoh fotografi cahaya rendah. AI mengidentifikasi dan mengurangi noise, mencerahkan bayangan tanpa melepas sorotan, dan mempertajam detail yang hilang. Ini sering dipasarkan sebagai mode malam. Menumpuk beberapa bidikan eksposur panjang,
menyelaraskannya sempurna, hasilnya bersih, cerah, detail. Kamu bisa menangkap suasana makan malam diterangi lilin atau skyline saat senja tanpa tripod. Ponsel mengubah bidikan sulit jadi kenangan berharga. Mode potret menghadirkan bokeh artistik. Kini bahkan lensa tunggal meraih akurasi menakjubkan berkat AI yang membuat peta kedalaman dan masker presisi untuk blur. Sistem terbaru meniru bukaan berbeda dan cara cahaya berinteraksi dengan helai rambut makin sulit dibedakan dari DSLR. Manfaatnya adalah demokratisasi, kekuatan foto teknis yang sangat baik di tangan setiap orang. Kamu tak perlu lagi paham ISO, kecepatan rana, atau bukaan untuk dapat bidikan bagus. Ponsel bertindak seperti fotografer profesional di saku. HDR lawan backlight, penghapus objek, zoom digital ditingkatkan, semua dengan satu ketukan. Perangkat lunak adalah pahlawan baru pencitraan seluler, memastikan kenanganmu ditangkap indah hanya dengan satu ketukan. Selama bertahun-tahun, perjuangan mengelola daya tahan baterai adalah masalah universal, dan kita semua merasakan kecemasan baterai lemah itu. Industri menanganinya dari dua sudut, secara dramatis meningkatkan kecepatan pengisian, dan meningkatkan daya tahan baterai itu sendiri. Dulu 20-30 watt dianggap cepat. Kini flagship 2025 rutin menampilkan 100 watt atau lebih tinggi. Ini mengubah hubunganmu dengan pengisi daya. Lupa isi daya semalam. 10-15 menit ke 50% memberi jam-jam penggunaan. Cukup waktu mandi atau membuat kopi. Pengisian nirkabel juga makin cepat, dengan alignment magnetik untuk efisiensi dan kemudahan sepanjang hari tanpa repot kabel. Sistem manajemen baterai berbasis AI mengoptimalkan siklus, belajar rutinitas, berhenti di 80%, penuh tepat sebelum kamu bangun. Mengurangi waktu di 100%, menekan stres kimia, memperlambat degradasi seiring waktu. Tujuannya, kapasitas setelah 2-3 tahun tetap dekat dengan hari pertama. Ini mengurangi tekanan upgrade karena baterai lebih baik untuk dompetmu dan lingkungan. Digabung prosesor hemat daya, janji baterai seharian akhirnya nyata, bahkan bagi pengguna berat. Kombinasi pengisian cepat dan degradasi lambat memberi kenyamanan instan dan ketenangan jangka panjang. Konektivitas adalah tulang punggung tak terlihat dari pengalaman smartphone modern. Dan di tahun 2025, konektivitas lebih cepat dan lebih andal dari sebelumnya. Peluncuran jaringan 5G berkembang dari kemewahan terpusat di kota menjadi standar yang tersedia luas. Bagi banyak pengguna, unduh-unggah jauh lebih cepat saat bepergian. Film 4K yang dulu menit di 4G, kini tersimpan dalam hitungan detik. Manfaat 5G melampaui kecepatan. Latensi jauh lebih rendah, vital untuk cloud gaming di mana setiap milidetik berarti. Koneksi cepat berlatensi rendah membuka cara baru memakai ponsel di luar jaringan Wi-Fi. Streaming 4K mulus, panggilan video jernih, unggah konten besar dari lapangan. Saat infrastruktur 5G makin kuat, smartphone kian menjadi pusat komputasi komunikasi seluler, terlepas dari kabel atau Wi-Fi publik tak stabil. Sejalan dengan itu, Wi-Fi 7 muncul. Wi-Fi 6E membuka pita 6 GHz. Wi-Fi 7 melangkah lebih jauh dengan multi-link (MLO). Perangkat terhubung ke beberapa pita sekaligus, 2,4, 5, dan 6 GHz. Lalu menggabungkan bandwidth atau mengalihkan paket ke jalur paling lega. Seperti mengubah jalan 2 jalur menjadi jalan raya 6 jalur dengan manajemen cerdas. Hasilnya, jaringan lokal sangat kuat. Unduh game besar, streaming beberapa video 8K, dan rumah penuh perangkat pintar tetap stabil. Latensi rendah ideal untuk AR/VR. Butuh router kompatibel untuk maksimalkan. Tapi penyertaan Wi-Fi 7 di smartphone 2025 membuatnya siap gelombang aplikasi terhubung berikutnya, cepat dan stabil di rumah maupun saat bepergian. Selama lebih dari 1 dekade, smartphone didefinisikan oleh satu bentuk, lempengan kaca. Kini 2025, desain hardware berevolusi cepat, dipimpin layar lipat. Generasi awal punya isu daya tahan dan software. Generasi 4 dan 5 sebagian besar mengatasi itu. Engsel makin kokoh dan elegan. Kaca ultra tipis kian tangguh. Lipatan di tengah jauh kurang terlihat. Ponsel lipat beralih dari keingintahuan jadi alternatif flagship yang layak. Ada 2 gaya utama. Pertama, gaya buku, tertutup. Smartphone penuh fungsi, meski sedikit tebal untuk tugas cepat. Dibuka, kanvas besar multitasking, 2 aplikasi berdampingan seperti email dan browser, pengalaman mirip laptop, tetap muat saku. Kedua, clamshell flip. Smartphone standar yang melipat jadi ringkas. Fokusnya portabilitas dan gaya. Masuk saku kecil tas, layar luar untuk waktu notifikasi selfie cepat.
Dibuka pengalaman penuh. Ideal bagi yang ingin layar besar tanpa tonjolan di saku. Lempengan tradisional juga meningkat. Refresh rate tinggi 120 Hz atau lebih, bahkan 124 Hz di beberapa model. Interaksi super mulus saat scroll dan gaming terasa responsif. Kecerahan puncak meningkat, mudah dilihat di bawah sinar matahari. Semua ini membuat layar lebih serbaguna, lancar, dan mengesankan. Mungkin evolusi yang paling transformatif, namun halus, dalam smartphone adalah integrasi mendalam kecerdasan buatan praktis di perangkat. Ini bukan AI generatif yang menulis puisi. Ini AI latar yang membuat ponselmu benar-benar lebih cerdas dan membantu. NPU modern menjalankan ML kompleks langsung di perangkat. Lebih cepat, lebih pribadi, lebih efisien. Contoh, terjemahan teks dan ucapan real-time memungkinkan percakapan lintas bahasa dengan ponsel sebagai penerjemah. Smartphone 2025 merangkum artikel, utas email berantakan, bahkan rekaman rapat, memberi poin penting dalam detik. Juga bantu menyusun pesan bernada formal atau kasual. AI mengatur galeri, mengenali orang, tempat, dan acara, tanpa perlu penandaan manual. Di latar, AI memuat aplikasi favorit lebih cepat dan mengelola proses untuk hemat baterai. Asisten proaktif harian. Bersamaan, sensor kesehatan maju, detak jantung, SpO2, bahkan ECG. Pelacakan tidur hingga tahap. Beberapa ponsel memantau laju napas non-kontak, bukan pengganti medis, tapi data tren berharga. Keamanan makin kuat. Sensor sidik jari ultrasonik di bawah layar bekerja saat jari sedikit basah, dan pengenalan wajah 3D canggih membuat buka kunci dan pembayaran mulus serta aman. Gabungkan AI praktis dengan data sensor canggih. Jadilah perangkat efisien, pelindung kehidupan digital, dan sumber wawasan kesehatan. Integrasi cerdas yang tenang inilah yang benar-benar mendefinisikan kecerdasan dalam smartphone saat ini.